Dalam beberapa jam terakhir, sirene berbunyi di Yordania, sementara warga negara Amerika Serikat menerima peringatan dari kedutaan untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan. Siren juga diaktifkan di dekat pangkalan Amerika di Irak. Sekarang negara-negara Teluk dalam keadaan siaga. Israel mengawasi dengan ketat. Dan kepemimpinan Iran sendiri menghadapi tekanan dari kelompok garis keras setelah Presiden Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Arakci diserang oleh loyalis rezim terkait pembicaraan dengan Washington. Alex Loss melaporkan perkembangan terbaru. Setelah peringatan dari Presiden Trump, militer Amerika melakukan gelombang serangan baru di dalam Iran, menargetkan pertahanan udara, sistem pengawasan pantai, lokasi rudal dan drone, kemampuan angkatan laut, serta infrastruktur militer lainnya di sepanjang garis pantai Iran. Washington mengatakan bahwa serangan kali ini lebih luas dibandingkan serangan balasan sebelumnya yang dilakukan di tengah gencatan senjata rapuh dengan Teheran dan merupakan respons terhadap serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Presiden Trump sekarang memperingatkan bahwa setiap serangan lebih lanjut akan mendapat respons Amerika Serikat yang jauh lebih berat. Kami baru saja menghantam mereka dengan sangat keras. Dan saya katakan, kami membalas mereka 20-1. Setiap kali mereka menyerang kami akan membalas 20 kali. Dan itulah yang kami lakukan tadi malam. Mereka melakukan sedikit aksi hari ini, tapi itu sebenarnya balasan untuk tadi malam. Mereka sebenarnya menghantam 3 kapal, bukan 2. Dan ketika mereka menyerang, kami membalas jauh lebih keras. Iran mengatakan serangan Amerika melanggar nota kesepahaman yang telah dicapai dengan Washington. Dan Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka membalas dengan cara yang sama, mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap lokasi militer Amerika Serikat di seluruh Teluk. Sirene berbunyi di Bahrain. Kuwait mengatakan pertahanan udaranya sedang menghadapi rudal dan drone. Dan Qatar sempat mengeluarkan peringatan keamanan sebelum akhirnya mencabutnya. Namun, Donald Trump bersikeras bahwa Iran masih sangat ingin membuat kesepakatan, sementara Qatar mendesak kedua pihak untuk melaksanakan nota kesepahaman yang dimaksudkan untuk menjaga gencatan senjata tetap berlangsung. Mereka sudah hampir tidak punya apa-apa lagi, dan mereka sangat ingin membuat kesepakatan, sampai mereka menelpon beberapa waktu lalu. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Saya hanya tidak tahu apakah mereka layak untuk diajak membuat kesepakatan. Saya tidak tahu apakah mereka akan menghormati kesepakatan itu. Itu masalahnya. Pada saat yang sama, kepemimpinan Iran sedang menghadapi tekanan dari dalam negeri. Setelah kelompok garis keras menyerbu Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Arakci di pemakaman Khamenei, menuduh mereka mengkhianati rezim dengan mendukung pembicaraan dengan Washington. Sejujurnya, ini agak gila. Ini memang agak gila. Israel juga mengamati dengan cermat. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengadakan konsultasi keamanan khusus. Dan pejabat pertahanan Israel mengatakan IDF tetap dalam siaga tinggi. Bagi kawasan ini pertanyaannya sekarang adalah apakah ini merupakan putaran tekanan lain sebelum diplomasi dilanjutkan atau awal dari runtuhnya gencatan senjata secara keseluruhan. Bersama saya di studio untuk membahas lebih lanjut, Duta Besar Mark Regev, mantan Duta Besar Israel untuk Britania Raya, serta mantan penasihat senior Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan juga analis keamanan Yonko Flapin, pembawa acara Ross Handler Report. Bapak-bapak, terima kasih telah bersama saya di studio I24 News English. Yonko, mari kita mulai dengan target-target sejauh ini yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat telah memburunya di dalam Iran. Kita tahu Iran sedang membalas, menyerang apa yang disebut sebagai pangkalan Amerika di seluruh wilayah. Tapi sebenarnya apa yang sedang dipertimbangkan Amerika Serikat untuk menghantam rezim ini pada tingkat eskalasi rendah ini tanpa benar-benar memicu pembalasan yang lebih luas untuk sementara waktu? Ya, tentu saja. Iran sedang menguji batasnya dalam upayanya untuk mengklaim kepemilikan atas Hormuz. Ini telah menjadi titik permasalahan sejak saat nota kesalahpahaman yang sangat cacat, bahkan ada yang mengatakan cacat fatal, ini ditandatangani. Lihat, pada akhirnya target-target ini bukanlah kebetulan. Kita melihat CENTCOM pada dasarnya menargetkan secara semakin luas kemampuan Iran untuk memaksakan kehendaknya di Selat Hormuz. Sebagian besar target ini berada di garis pantai selatan Iran. Kita sedang membicarakan stasiun pengawasan radar. Kita sedang membicarakan rudal jelajah anti kapal, kapal-kapal IRGC yang digunakan untuk mengganggu kapal tanker minyak yang melewati rute yang tidak diinginkan oleh Iran, yaitu di sepanjang garis pantai Oman. Mereka ingin memaksa semua lalu lintas melewati garis pantai Iran sehingga mereka bisa memungut apa yang mereka sebut sebagai biaya tol dan pada dasarnya menguasai Selat Hormuz. Itulah yang sedang mereka coba lakukan di sini. Dan akibatnya, menurut saya, mereka salah perhitungan. Mereka telah kehilangan sejumlah besar kemampuan hanya dalam 2 hari terakhir. Tapi menurut saya, Amerika Serikat, meskipun ada komentar dari Presiden Trump, masih ingin MOU ini berhasil. Sayangnya, menurut saya, Anda tahu, saya pikir MOU ini sangat-sangat cacat.
Tapi saya rasa mereka masih tertarik untuk melihatnya berhasil. Begitu juga dengan pihak Iran. Jadi kita melihat mereka saling menguji. Tidak ada yang tahu akan kemana arahnya. Baiklah, Duta Besar Ragib, Anda mendengar Presiden, dan beliau mengatakan bahwa pihak Iran masih ingin mencapai kesepakatan, meskipun tindakan mereka mungkin menunjukkan hal yang berbeda. Pembicaraan seharusnya dilanjutkan pada 11 Juli. Apakah ada indikasi di mana posisi diplomasi saat ini? Jadi saya rasa penting bagi para penonton untuk memahami bahwa kita sedang berada di tengah periode negosiasi selama 60 hari tentang apa yang seharusnya terjadi setelah 60 hari tersebut. Dan yang kita lihat sekarang, tidak ada pemahaman dasar tentang apa yang seharusnya terjadi di masa interim, ketika semua orang mengira sudah ada kesepahaman yang dicapai. Dan saya rasa inilah isu pentingnya di sini. Saya merasa agak lega dan bahkan sedikit optimistis, meski tetap berhati-hati melihat cara Presiden Trump bertindak. Karena dia mengatakan bahwa kalian tidak mematuhi kesepakatan dalam MOU di mana kalian berkomitmen. Iran berkomitmen untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan tidak mengganggu lalu lintas maritim. Namun kita telah berulang kali melihat pihak Iran menargetkan kapal-kapal yang, seperti yang baru saja dikatakan Yakov, ingin melewati sisi Oman dari selat tersebut dan sebagainya. Dan pada dasarnya, saya suka sikap tegas Presiden Trump. Dia memberitahu pihak Iran bahwa mereka tidak bisa main-main. Kamu sudah berkomitmen untuk ini. Kamu telah melanggar komitmenmu. Dan itulah menurut saya alasan kita melihat pernyataan yang sangat keras dari Turki saat dia berkunjung untuk KTT NATO. Dia bilang, kalian orang Iran sudah membuat kesepakatan dan kalian tidak menepati kesepakatan itu. Dan Yakov juga benar, karena ketika 60 hari itu berakhir, mereka harus menangani bagian tersulit dan membahas program nuklirnya. Jika kalian saja tidak bisa sepakat tentang apa yang kalian lakukan hari ini, dan apa yang katanya sudah disepakati, bagaimana mungkin akan ada kepercayaan untuk menangani isu-isu yang benar-benar sulit, yaitu tentu saja program nuklir Iran. Berdasarkan hal ini juga, saya ingin menghadirkan tamu lain, Brian Katulis, peneliti senior di Middle East Institute. Brian, terima kasih sudah bersama kami di I24 News English. Anda tadi mendengar Duta Besar Mark Regev. Dia mengatakan MOU itu dibuat untuk menghentikan penembakan. Itu juga untuk membuka Selat Hormuz. Namun keduanya tidak terjadi saat ini. Apakah nota kesepahaman itu pada dasarnya sudah mati? Apakah kita kembali ke titik awal atau setidaknya kembali ke posisi 3 minggu lalu sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani? Sepertinya memang begitu. Maksud saya, menurut saya dua tamu Anda yang lain cukup sopan. Nota, kesepahaman ini adalah kesepakatan yang mengalah. Presiden Trump yang sayangnya berada di posisi yang lebih lemah sedang berusaha mengalah kepada Iran. Seharusnya ini sudah selesai, menurut semua orang. Tapi sepertinya belum. Saya tidak tahu kenapa. Presiden Trump terus menyampaikan pesan yang saling bertentangan. Dia punya wakil presidennya, J.D. Vance, yang menurut saya adalah pendukung pendekatan ini. Tapi, menurut saya, apa yang ditunjukkan oleh gelombang serangan terbaru ini adalah bahwa pemerintahan Trump tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak berkonsultasi dengan beberapa mitra terdekat kita di Timur Tengah, termasuk Israel dan banyak negara Teluk. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Saya rasa kita berada di situasi di mana kita beralih dari tekanan maksimum terhadap Iran pada masa jabatan pertama Presiden Trump menjadi ketidakpastian maksimum. Karena saya rasa bahkan Presiden Trump sendiri tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bagaimana dengan pihak Qatar? Menteri Luar Negeri Qatar mengadakan pembicaraan tingkat tinggi secara terpisah dengan pejabat Iran, Saudi, dan Emirat. Bagaimana para mediator seperti Qatar mencoba bermanuver dalam situasi yang tidak pasti ini? Saya rasa mereka mungkin sedang berusaha keras untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mengambil keputusan di dalam Iran. Maksud saya, bukan berarti rezim Iran selama 40 tahun terakhir adalah orang-orang baik. Tapi salah satu hasil dari perang tahun ini adalah bahwa saya rasa ini mungkin telah menghasilkan kelompok pemimpin yang bahkan lebih ekstrim, tapi jelas lebih tidak terduga di Iran yang masih memegang kendali. Belum ada perubahan rezim yang efektif. Kita bahkan belum membicarakan sekarang tentang status program nuklir, yang dulu dan seharusnya masih menjadi fokus utama. Tapi itu justru tidak menjadi fokus. Kenapa? Hal yang terbuka pada 27 Februari, sehari sebelum perang, Selat Hormuz masih tertutup. Para pemimpin Iran yang masih berkuasa menggunakan itu sebagai alat tawar-menawar. Dan mereka menggunakan ini, seperti yang disebut oleh salah satu tamu Anda, sebagai memorandum kesalahpahaman. Saya akan menyebutnya sebagai perjanjian yang mengalah dari sudut pandang Trump, karena dia tahu dia lebih lemah secara politik di Amerika Serikat. Dan tekanan ekonomi yang sekarang ditimbulkan rezim Iran di tempat-tempat seperti Amerika
telah melemahkan Trump dalam beberapa hal. Dan dia benar-benar putus asa untuk mencoba menemukan semacam penyelesaian di sini. Ini membawa kita kembali ke salah satu poin utama kritik sebelum nota kesepahaman ini bahkan ditandatangani. Selama Iran memiliki kemampuan apapun dan mereka percaya bahwa sekarang mereka menguasai Selat Hormuz. Tidak peduli dokumen apapun yang mereka tandatangani, sekarang atau di masa depan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di jalur air sempit ini yang sekarang ingin dikendalikan Iran? Saya rasa itu tidak bisa dilakukan dengan para pemimpin yang sekarang berkuasa di Teheran. Dan itu juga belum jelas, karena kalau melihat rekam jejak global Presiden Trump, dia sebenarnya tidak terlalu piawai menghasilkan kesepakatan diplomatik yang bertahan lama. Saya tidak tahu apakah kalian semua ingat ketika dia mengklaim bahwa dia akan mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina dalam 1 hari. Sekarang kita sudah 1,5 tahun dalam masa pemerintahannya. Dia belum mampu melakukan itu. Dan menurut saya, sebagian karena dia tidak membangun koalisi. Kembali ke poin yang saya sampaikan sebelumnya. Kita seharusnya mungkin berkonsultasi lebih dekat dengan mitra militer kita dalam perang ini, yaitu Israel, mengenai nota kesepahaman ini. Kita seharusnya benar-benar berkonsultasi lebih erat dengan negara-negara Teluk, tempat kita memiliki pangkalan. Dan kita seharusnya membangun koalisi. Masalahnya adalah Presiden Trump kecanduan dengan gaya diplomasi performatifnya sendiri. Dan saya berharap itu bisa lebih baik. Saya berharap karena Amerika sebenarnya kuat secara militer, lebih kuat secara militer. Saya pikir Amerika dan Israel memiliki posisi moral yang lebih tinggi di sini dibandingkan rezim Iran. Tapi entah bagaimana kita memainkan posisi yang sebenarnya kuat dengan buruk. Dan saya pikir itulah yang sedang terjadi di sini dengan Presiden Trump. Brian Katulis senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih atas wawasan Anda. Terima kasih. Kembali di studio Mark, ketika kita membicarakan MOU ini, banyak orang di Israel, banyak pemimpin di Israel yang sejak awal sudah mengkritiknya. Apakah ada kemungkinan bahwa apa yang kita lihat sekarang justru baik untuk Israel jika MOU itu mulai runtuh? Jadi pertama-tama, menurut saya belum bisa dipastikan apakah MOU itu benar-benar berakhir atau tidak. Maksud saya, Trump belum menutup kemungkinan itu. Dan mungkin saja putaran tembakan terbaru ini bisa dilihat sebagai diplomasi koersif. Dengan kata lain, kamu tidak menepati bagianmu dalam kesepakatan. Kami akan terus menyerangmu sampai kamu melakukannya. Jadi dari sudut pandang itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada sedikit optimisme yang hati-hati. Entah orang-orang Iran akan mengerti bahwa mereka harus menepati kesepakatan mereka dengan Amerika dan menepati janji mereka. Dan jika tidak, mereka akan membayar harganya. Amerika tidak takut menggunakan kekuatan. Dan mungkin itu berarti proses ini bisa berhasil. Karena saya percaya orang-orang Iran hanya akan membuat konsesi yang perlu mereka buat jika bisa dibilang ada pistol di pelipis mereka. Dan jika tidak, jadi jelas orang Amerika memberi sinyal bahwa mereka bersedia kembali ke tingkat pertempuran yang lebih tinggi. Dan saya pikir itu adalah kabar baik. Orang-orang Iran, satu-satunya cara ini bisa diselesaikan secara diplomatik adalah jika orang-orang Iran memahami bahwa jika mereka main-main, jika mereka mengacau, jika mereka mulai bermain-main seperti yang biasa kita lihat, mereka akan langsung menerima serangan militer. Dan mungkin itu seharusnya memberi harapan bagi orang-orang yang ingin melihat diplomasi berhasil, karena itu satu-satunya landasan agar diplomasi bisa berhasil. Baiklah, sementara itu setelah apa yang kita lihat hari ini, setelah sirene berbunyi di dekat pangkalan Amerika di Erbil dan Baghdad, kini juga muncul laporan tentang serangan drone yang menghantam kelompok oposisi Kurdi Iran di dekat Erbil. Belum ada laporan korban saat ini. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Intifat Hanbar, Ketua Kurdish Protection Action Council di Washington, D.C. Beliau juga merupakan mantan juru bicara Wakil Perdana Menteri Irak. Intifat, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Menyusul laporan terbaru ini, tampaknya pasukan Kurdi sekali lagi menjadi sasaran serangan saat Amerika Serikat dan Iran saling baku tembak. Mengapa mereka kembali menjadi sasaran? Selamat pagi dari Washington, Nicole. Terima kasih. Saya rasa yang terjadi sekarang adalah Iran tidak pernah berhenti menyerang kelompok oposisi Kurdi Iran di Kurdistan dan di Kurdistan Irak. Dan saya rasa salah satu bagian besar dari masalahnya adalah pemerintah Kurdi tidak memiliki pertahanan udara sama sekali. Untungnya, Amerika Serikat telah melindungi Erbil dan sebagian wilayah Kurdistan Irak dari agresi roket dan drone Iran.
Dan mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tetapi tetap saja Peshmerga Kurdi, pasukan tempur untuk pemerintah Kurdi, tidak memiliki pertahanan udara. Jadi kami bekerja sangat keras di Washington untuk meyakinkan Amerika Serikat agar memberikan pertahanan udara ini kepada pemerintah Kurdi. Masalahnya adalah mereka harus menghindari Baghdad, karena Kurdistan adalah bagian dari Irak. Dan tebak apa? Baghdad lebih berpihak kepada Iran, dan mereka tidak akan mengizinkan hal itu dikirim ke wilayah Kurdistan. Jadi kita harus memiliki jalur langsung dan kita harus meminta Amerika Serikat mengirimkan pertahanan udara ini yang sangat dibutuhkan di Kurdistan untuk melindungi 6 juta orang Kurdi, pemerintah Kurdi, dan masyarakat mereka yang beradab. Tapi bagaimana dengan serangan terbaru terhadap pangkalan Amerika di Irak? Apa yang didapatkan Iran dengan menyerang pangkalan-pangkalan ini? Irak jelas sedang ditarik dari dua sisi, ada Washington dan Teheran. Apakah Iran kemudian mencoba menarik Baghdad lebih dekat dengan beberapa serangan ini? Ya, Nicole, sayangnya akibat pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, khususnya pemerintahan Obama dan Biden, Iran menjadi pengganggu di Timur Tengah. JCPOA pada dasarnya dibuat untuk membatasi kemampuan nuklir Iran. Tapi orang-orang melewatkan poin utamanya. Masalah Iran bukan hanya soal nuklir, tapi juga dukungan terhadap milisi, serangan ke wilayah termasuk Israel, Uni Emirat Arab, negara-negara Teluk, semua sekutu Amerika Serikat, serta rudal strategis jarak jauh. Jadi ada berbagai masalah yang harus dihilangkan dari kekuatan Iran sebelum kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki perdamaian yang stabil dan permanen di Timur Tengah. Jika tidak, Iran akan terus menggertak Timur Tengah karena rezim ini dijalankan oleh preman, dijalankan oleh orang-orang yang berpandangan apokaliptik. Mereka tidak memiliki pemikiran yang logis dan kita harus menghilangkan bahaya ini dengan satu atau lain cara. Nah, ketika Anda melihat opini publik terhadap rezim di Irak dan Iran, hari ini adalah hari terakhir pemakaman Qasem Soleimani yang dimulai dari Iran, lalu ke Irak, dan sekarang kembali lagi untuk upacara pemakaman terakhir. Jika putranya, pemimpin tertinggi yang baru, Muqtada al-Sadr, tidak muncul hari ini, bagaimana hal itu bisa semakin merusak opini publik atau bahkan kepercayaan terhadap rezim? Nah, saya sudah bilang di program Anda, Nicole, kalau Anda ingat, bahwa Iran akan menggunakan pemakaman ini sebagai ajang unjuk kekuatan dan terutama pamer otot. Namun, dalam doktrin wilayat al-faqih Iran, ada sesuatu yang disebut al-taqiyah, yaitu penipuan. Berbohong itu sah dan dapat diterima secara agama. Jadi saya tidak akan terkejut jika Musyarraf sudah meninggal atau setengah mati atau dalam keadaan vegetatif dan mereka terus mengatakan dia masih berfungsi. Karena berbohong di bawah doktrin taqiyah ini dapat diterima untuk menipu musuh. Jadi bagaimana Anda bisa membuat kesepakatan? Bagaimana Anda bisa memiliki nota kesepahaman atau kesepakatan jangka panjang dengan rezim yang secara fundamental bagian dari strategi negaranya adalah berbohong di bawah doktrin taqiyah? Antifat Kanbar, senang sekali Anda bersama kami di i24 News English hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kembali di studio di sini Yakov, ketika kita melihat pemakaman tersebut, Lebanon, Arab Saudi, Qatar, semuanya mengirim delegasi untuk pemakaman Khamenei. Negara-negara yang tidak melakukannya tunggu di Uni Emirat Arab. Apakah ini merupakan indikasi dari tidak hanya arsitektur diplomatik yang baru, tetapi juga arsitektur keamanan yang sedang kita lihat berkembang di kawasan saat ini? Saya rasa ini adalah indikasi bahwa tidak ada lagi pendekatan bersama Teluk terhadap Iran. Mereka semua berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada lagi kebijakan bersama negara-negara Teluk. Semua itu sudah menjadi sejarah. Bahkan kita melihat komentator Emirat mengejek orang-orang Saudi dengan mengatakan, kalian pikir kalian sedang bersikap strategis dengan mengirim delegasi tingkat rendah ke pemakaman. Kalian tidak sedang bersikap strategis. Kalian hanya mempermalukan diri sendiri. Negara ini, Republik Islam, menembakkan rudal ke kita semua. Dan kalian malah mengirim delegasi ke pemakaman orang yang merancang mesin perang ini. Itu adalah sebuah penghinaan. Dan hal ini dikatakan secara terang-terangan oleh komentator Emirat. Dan keyakinan saya adalah bahwa komentar seperti itu tidak akan dibuat kecuali sudah mendapat persetujuan dari istana kerajaan di negara-negara seperti ini. Jadi menurut saya, kita sedang melihat perpecahan yang sangat besar antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dalam hal bagaimana menghadapi Iran.
Dan Anda tahu, kita melihat bahwa negara-negara besar seperti Arab Saudi dan juga Qatar suka bermuka dua dan bermain dua kaki ketika berurusan dengan Iran dan berjaga-jaga atas segala kemungkinan. Dan negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, terutama sekali, Uni Emirat Arab berada di garis depan dengan pendekatan yang jauh lebih berani dan langsung, memperkuat aliansi dengan Israel, berharap bahwa Amerika Serikat bisa berpikir jernih dalam menghadapi Iran. Semua ini jelas juga memiliki implikasi militer. Kita telah menerima beberapa laporan tentang baterai Iron Dome Israel di Uni Emirat Arab. Bukan hanya Iron Dome saja, ada berbagai macam tingkat kerjasama intelijen dan operasional yang bisa kita bayangkan terjadi antara kedua negara ini melawan musuh bersama. Dan negara-negara lain di Teluk tampaknya mengambil langkah hati-hati dengan cara yang menurut saya jauh kurang berani. Baik, Duta Besar Rek, ketika kita melihat retorika yang muncul dari prosesi pemakaman selama beberapa hari terakhir, ada seruan mati untuk Amerika, seruan mati untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan hari ini, pada hari terakhir, sebuah spanduk besar dibentangkan yang bertuliskan dalam bahasa Inggris, "Kami akan membunuh Trump." Jelas ini adalah pesan untuk para negosiator di Washington dan untuk Presiden Amerika Serikat itu sendiri. Apakah ini memiliki implikasi apapun terkait negosiasi yang sedang berlangsung? Dan bagaimana pandangan Trump sendiri? Ada pepatah lama, apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Dan ini adalah ungkapan yang tepat tentang bagaimana rezim revolusioner di Iran memandang dunia. Dan Iran selalu mengatakan Amerika Serikat adalah setan besar dan Israel adalah setan kecil. Dan agar kami tidak menyinggung penonton Eropa kami, tapi Eropa mungkin adalah setan berukuran sedang ya. Mereka ini fanatik revolusioner. Henry Kissinger yang jauh lebih pintar dari saya pernah berkata bahwa masalahnya adalah Iran bukanlah sebuah negara. Iran adalah sebuah perjuangan. Dengan kata lain, tujuan menyebarkan revolusi Islam. Dan itulah mengapa Israel selalu sangat khawatir tentang program nuklir mereka dan dukungan mereka terhadap terorisme. Dan saya pikir Donald Trump, setidaknya saya berharap, tapi saya juga yakin dia memahami hal itu. Tapi bagaimana dengan pemakamannya? Karena Yaakov menyebutkannya. Lihat, orang-orang Iran benar-benar mendapat tamparan jika Anda melihat siapa saja yang menghadiri pemakamannya. Maksud saya, tentu saja, kita tidak suka kenyataan bahwa Wakil Menteri Pertahanan Lebanon pergi ke sana dan orang-orang Saudi mengirim Wakil Menteri Luar Negerinya, ya. Tapi kecuali orang Pakistan yang mengirimkan presidennya kan? Dan orang Pakistan, kita sudah pernah membahas mereka di program ini sebelumnya. Orang Pakistan memang buruk dalam hal apapun yang berkaitan dengan perdamaian Timur Tengah. Ya, mereka sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun. Mereka tampaknya berpihak pada unsur-unsur yang paling ekstrim. Tapi Rusia mengirimkan mantan presiden yang sudah tidak menjabat kan? Dan itu adalah teman terdekat mereka. Tiongkok, yang katanya juga teman dekat mereka, hanya mengirimkan wakil menteri luar negeri. Benar kan? Dan negara demi negara mengirimkan perwakilan diplomatik tingkat rendah. Itu adalah tamparan bagi rezim Islam. Ini menunjukkan isolasi diplomatik mereka. Benar kan? Afrika Selatan, yang bukan teman Israel, tidak mengirim siapapun. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana semuanya berjalan, terutama di wilayah ini. Mark Regev, Rek, Yaakov Lapin, analisis yang luar biasa dari kalian berdua. Terima kasih.